Halo kawan arsip, saya Yuno Pusunggu, saya dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Salah satu penelitian yang saya lakukan adalah penelitian tentang pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Penelitian ini sekarang menjadi bagian daripada penyusunan buku sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka Dies Natalis Agung, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Seabad Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia. Di hadapan saya ada buku lama yang memuat daftar nama mahasiswa dari zaman Rehoho School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia yang sekarang jadi Jakarta. Lalu di punggungnya itu ada judul Dagboek dalam bahasa Belanda yang kalau diterjemahkan menurut Woyo Wasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, itu artinya buku harian. Bisa juga diterjemahkan di praktik yang berlanjut sebagai kitab ujian atau buku besar. Kira-kira dia sebaiknya disebut sebagai kitab ujian karena dia mencatat setiap ujian yang dijalani mahasiswa. Jadi kalau sehari, karena ini adalah berkas lama dan ada debu dan lain sebagainya, untuk protokol kesehatan kita menggunakan masker. Kitab ini memuat informasi tentang mahasiswa, ujian-ujian yang mereka jalani, tanggalnya, serta keterangan lebih lanjut. Di kolom yang pertama adalah nomor mahasiswa. Di dalam bahasa Belanda nam artinya nama. Di sini dicantumkan biasanya nama lengkap, nama belakang. Ada 4 letters, inisial nama pertama dan kedua. Lalu di sini kolom kandidat, ada kandidat 1, kandidat 2, doktoral 1, doktoral 2, dan doktoral 3. Ketika seseorang sudah mencapai tingkat doktoral 3, maka yang bersangkutan berhak untuk menyandang gelar Mr. in the Rechten, disingkat MR. Yang kemudian setelah tahun 1962 menjadi bergelar sarjana hukum. Setiap mahasiswa yang sudah layak untuk maju, atau saya bisa bilang sudah siap untuk diuji sesuai dengan tingkatnya, akan dicantumkan namanya di sini. Yang kita lihat adalah buku tahun 1939. Di dalam kolom kandidat, atas nama yang bersangkutan, kemungkinan besar namanya Ompi dengan nama depan inisialnya A.F. Pada tanggal 10 Januari 1939 telah menempuh ujian kandidat 1, dan sepertinya berdasarkan keterangan yang bersangkutan dinyatakan lulus. Di dalam kolom keterangan terdapat penjelasan lebih lanjut tentang siapakah profesor yang mengujinya. Di sini adalah Profesor Berg dan Profesor Logeman dan Profesor Wertheim. 3 orang profesor ini menguji nama yang bersangkutan dan mereka bersepakat bahwa dia lulus. Demikian juga untuk selanjutnya di kolom doktoral 1, doktoral 2, doktoral 3. Menarik untuk Anda perhatikan bahwa gelar Mr. in the Rechten yang akan diperoleh yang bersangkutan jika dia sudah lulus dapat langsung lanjut jika diinginkan untuk naik ke jenjang doktor ilmu hukum atau yang sekarang kita sebut sebagai S3, strata 3. Maka yang bersangkutan perlu menulis tesis dan maju dalam sidang terbuka yang disebut promosi. Jika yang bersangkutan lulus, maka akan dicantumkan di sini tanggalnya dan pengujinya. Maka Anda bisa melihat bahwa gelar Mr. in the Rechten adalah setara dengan apa yang kita kenal hari ini sebagai strata 2 atau Magister Ilmu Hukum. Muhammad Nasif. Dia adalah doktor pertama dari pribumi yang lulus ujian promosi 10 Agustus 1928. Proefschrift itu bahasa Indonesia disertasi, De Val van het Rijk Marina,
jatuhnya kerajaan Merina yang ada di Pulau Madagaskar. Seharusnya Nassif itu seorang lulusan dari Rechtschool. Rechtschool itu vokasi SMK kalau hari ini untuk hukum, menulis disertasi dan mempertahankannya di Leiden. Tetapi karena dia dianggap aktivis, dia diinteli oleh Belanda, dia pulang ke Batavia, dan yang menjadi promotornya adalah Profesor Frederik Baron Marie van Asbeck. Ada semacam rekap di akhir, begitu ya, sebelum masuk ke tahun yang baru. Jadi dicantumkan, ingat ini masa penjajahan, bangsa Eropa, lalu kemudian ini adalah pribumi, ini adalah Tionghoa. Berapa orang secara statistik lulus untuk yang mana? Nah, ini menarik untuk menunjukkan pergeseran cara para guru besar menyapa. Di tahun 39 sama ada statistik Eropa inheemsken Chinesen. Eropanen, bangsa Eropa, inheemsken pribumi Chinesen Tionghoa. Nah, kalau dilihat di sini sama, tapi yang digunakan diksinya adalah inlanders. Dua-duanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pribumi, tetapi ada perbedaan arti. Di dalam pencacahan tahun 1932-1933, Europeanen, Chinesen masih ada, tetapi bukan inlanders. Yang dicatat adalah inheemsen. Ada satu informasi kecil, hanya ada dua kata. Itu ditemukan dalam kamus Belanda Indonesia dari karya Oyo Wasito. Inlanders artinya orang pribumi, inheemsen juga orang pribumi, tetapi dalam inlanders ada embel-embel pribumi tanah jajahan. Satu kata mengubah interpretasi mindset satu institusi untuk memperlakukan si pribumi ini bukan lagi orang tanah jajahan, tapi orang asli. Nah, ini kita kembali ke buku tahun 39 sampai dengan 53. Ada satu kejadian di Nusantara yang secara bisu diucapkan oleh buku ini. Ini tahun 1942. Ada satu hal yang konsisten yang terjadi secara berbarengan mulai 3 Maret untuk doktoral 3, berarti kalau yang bersangkutan ada di sini namanya, dia sudah berhak untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, Mr. Rechten. 3 Maret 42 dimulai dari nama Abimayu dengan nomor pokok mahasiswa 268, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Berakhir dengan nama Tan King Liam. 3 Maret 42. Bahwa nama yang ada di dalam kolom doktoral 2 dan doktoral 3 dinyatakan lulus sebagai Mr. Inderrechten atas kebijakan dari Voorzitter, ketua atau sekarang adalah dekan, namanya Wertheim, dan sekretaris fakultas Profesor Zeljemeyer. Mereka berhak mendapatkan ijazah darurat sebagai Mr. Inderrechten tanpa harus sidang, karena 8 hari kemudian Batavia jatuh, Jepang masuk, dan mereka secara formal berhak untuk pakai gelar sarjana hukum Mr. Inderrechten. Di sini ada satu nama yang termasyhur, Sultan Takdir Ali Syabana, yang bersangkutan pada tanggal 3 Maret dinyatakan lulus doktoral 2 karena namanya ada di sini. Ada keterangan, Antekening itu artinya keterangan, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 31 Oktober 41
Kita buka ke sini. Nama Sultan Takdir untuk tahun 1941, 31 Oktober, dia sudah terlebih dahulu lulus untuk doktoral 1. Ujian berikutnya adalah doktoral 2, tetapi ujian itu tidak pernah ditempuh oleh karena diberikan langsung gelar Mr. in the Rechten akibat kondisi darurat Jepang sudah mendarat. Nah, itu dia kitab ujiannya. Bagi kalian yang tertarik untuk melihatnya secara langsung, silakan datang ke Arsip UI di Gedung B, lantai 4, Komplek ILRC Universitas Indonesia. Sampai jumpa di konten unboxing selanjutnya.